Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PM, bagaimana kalau sahabat diminta untuk membuat usulan sebuah tim untuk melaksanakan sebuah proyek konstruksi? Misalnya, sahabat harus mengusulkan organisasi tim pemilik proyek atau organisasi untuk tim yang melaksanakan pekerjaan perancangan atau perencanaan, atau tim untuk pengawasan, atau sebagai kontraktor. Nah, di video ini kita akan pelajari macam-macam organisasi dari referensi yang valid, serta bagaimana sebenarnya prakteknya menurut pengalaman saya sendiri di lapangan. Pertama-tama kita lihat referensi dari Handbook of Construction Management oleh Abdul Razak Rumani. Ada 7 tipe struktur organisasi, yaitu 1. Struktur organisasi sederhana. Organisasi seperti ini memiliki otoritas terpusat yang dipegang oleh satu orang. Struktur ini umumnya dipakai untuk bisnis kecil yang baru mulai. Kalau bisnisnya sudah berkembang dan karyawannya bertambah banyak, biasanya kemudian bertransformasi menjadi lebih kompleks. 2. Struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi seperti ini, orang-orang dengan spesialisasi pekerjaan yang sama disatukan dalam kelompok formal. Kelompok berdasarkan kegiatannya, misalnya bagian konstruksi, bagian proyek, bagian desain, bagian finance atau keuangan, bagian human resources atau sumber daya manusia atau SDM, bagian quality management atau manajemen mutu, dan bagian lain yang perlu ditambahkan jika dibutuhkan. Ingat, rentang kendali jangan terlalu banyak, menurut teori maksimal hanya 7. Kelompok berdasarkan bidang atau disiplin ilmunya. Misalnya, bagian civil work, bagian finishes work, bagian landscape work, bagian interiors work, bagian HVAC mechanical work, bagian electrical works, dan bagian lain yang perlu ditambahkan jika dibutuhkan. Rentang kendali maksimal 7. Struktur organisasi divisional. Dalam jenis struktur organisasi seperti ini, orang-orang dengan spesialisasi yang beragam disatukan dalam kelompok spesialisasi layanan, pelanggan, produk, atau wilayah geografis yang serupa. Kelompok berdasarkan spesialisasi layanan, misalnya bagian arsitektural desain, bagian struktural desain, bagian mechanical design, bagian HVAC design, bagian electrical design, bagian infrastruktur desain, dan bagian lain yang perlu ditambahkan jika dibutuhkan. Kelompok berdasarkan pelanggan, misalnya government sector atau sektor pemerintah, private sector atau sektor swasta, sektor pertahanan, dan sektor lain yang perlu ditambahkan jika dibutuhkan. Kelompok berdasarkan produk, misalnya perumahan, arsitektur engineering project, mass transit atau transportasi massal, jalan dan jembatan, dan produk lain yang perlu ditambahkan jika dibutuhkan. Kelompok berdasarkan geografis, misalnya wilayah Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika Selatan, Amerika Utara, dan wilayah lain yang perlu ditambahkan jika dibutuhkan. Rentang kendali maksimal 7, dan bila lebih dari 7 sebaiknya dibuat subkelompok. Hubungan kontraktual. Proyek konstruksi tradisional desain bid-build melibatkan 3 kelompok utama, yaitu pemilik proyek, konsultan perencana, dan kontraktor utama. Multiple prime contracting atau multi-kontraktor adalah variasi dari jenis desain build-build.
Sistem ini dapat menghemat biaya bagi pemilik karena menghindari keuntungan majemuk dan margin overhead untuk kontrak tunggal, serta menghemat manajemen fee atau fee koordinasi. Untuk membantu mengkoordinasikan proyek, pemilik biasanya melibatkan konsultan manajemen konstruksi atau MK, atau Construction Management atau CM. Dan bila ini dilakukan, biaya yang diperlukan kurang lebih sebesar fee koordinasi. Dalam kontrak desain build, pemilik proyek mengontrak kontraktor yang secara khusus bertanggung jawab untuk merancang, sekaligus membangun proyek. Dalam sistem kontrak ini, kontraktor ditunjuk berdasarkan garis besar desain atau ringkasan desain untuk memahami maksud pemilik proyek. Pemilik harus mendefinisikan dengan jelas dalam sebuah kriteria desain tentang kebutuhannya, persyaratan kinerja, dan cakupan pekerjaan yang komprehensif sebelum menandatangani kontrak. Definisi proyek harus dipahami oleh kontraktor untuk menghindari konflik di masa depan, karena kontraktor bertanggung jawab atas detail desain dan konstruksi proyek. Desain build sering digunakan untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Turnkey contract atau kontrak turnkey, seperti namanya, ini adalah jenis kontrak di mana setelah selesai, pemilik memutar kunci di pintu dan semuanya bekerja dengan standar operasi penuh. Dalam kontrak ini, kontraktor melakukan desain, pengadaan, konstruksi, dan komisioning seluruh pekerjaan. Kontrak turnkey kadang-kadang disebut EPC contract, Engineering, Procurement, and Construction. Prinsip dari turnkey contract adalah membeli barang dan pemilik tidak terlalu terlibat dalam proses konstruksi. Dalam kontrak standar FIDIC, desain bid build menggunakan Red Book. Untuk kontrak desain build menggunakan Yellow Book. Sedangkan untuk kontrak turnkey menggunakan Silver Book. Kontrak manajemen proyek atau PM digunakan oleh pemilik proyek ketika pemilik memutuskan untuk menyerahkan seluruh manajemen proyek kepada seseorang atau perusahaan PM profesional. Dalam hal ini, PM adalah wakil pemilik dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik. PM bertanggung jawab untuk merencanakan, memantau, dan mengelola proyek. Dalam arti luas, PM memiliki tanggung jawab untuk semua tahapan proyek dari awal proyek sampai selesai dan serah terima proyek ke pemilik atau pengguna akhir. PM terlibat dalam memberikan saran kepada pemilik dan bertanggung jawab untuk menunjuk profesional desain, konsultan, firma pengawasan, dan memilih kontraktor untuk membangun proyek. Struktur organisasi construction management atau manajemen konstruksi. Ada dua bentuk sistem manajemen konstruksi. Satu, manajemen konstruksi agensi. Dua, manajemen konstruksi berisiko. CM atau MK agensi adalah proses manajemen di mana CM bertindak sebagai penasihat pemilik. Biasanya, CM terlibat sedini mungkin dalam proyek untuk membimbing dan membantu pemilik melalui semua fase proyek atau untuk fase tertentu. Pemilik proyek membuat kontrak langsung dengan kontraktor. CM agensi tidak memiliki kepentingan keuangan dalam proyek dan tidak memiliki subkontrak, namun dapat memberikan rekomendasi progres dan pembayaran atas prestasi pembangunan oleh kontraktor, termasuk rekomendasi tentang pengiriman, biaya dan jadwal, kualitas, keamanan, keselamatan, kinerja, kesalahan, dan kelalaian. Dalam sistem CM berisiko, CM menandatangani kontrak dengan pemilik pada tahap awal dan menjadi anggota tim proyek kolaboratif dengan perencana.
CM berisiko biasanya kontrak dengan pemilik dalam 2 tahap. Jasa desain dan jasa konstruksi dikontrak secara terpisah, berbeda dengan desain build di mana kontrak digabungkan. Pada tahap pertama, CM bertindak sebagai penasihat pemilik dan membantu dalam pengembangan tahap konseptual dan desain awal. Tahap kedua melibatkan pengembangan desain detail dan penyelesaian konstruksi untuk harga maksimum tetap atau Fixed or Guaranteed Maximum Price atau GMP. Dalam pengaturan CM berisiko, kriteria untuk pemilihan akhir kontraktor tidak didasarkan pada total biaya konstruksi, berbeda dengan sistem tradisional konvensional di mana total biaya konstruksi merupakan faktor untuk pemilihan akhir. Berikut ini adalah contoh-contoh struktur organisasi. Desainer atau konsultan perencana. Supervisor atau konsultan pengawas. General contractor atau kontraktor umum. Civil contractor atau kontraktor struktur. Nah, itu tadi adalah referensi tentang organisasi proyek dari sumber Handbook of Construction Management oleh Abdul Razak Rumani. Organisasi internal pemilik proyek. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia atau PUPR nomor 22/PRT/M/2018 tentang pembangunan bangunan gedung negara, pasal 36 ayat 5. Dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara, pengguna anggaran membentuk organisasi pengelola kegiatan dan tata laksana pengelola kegiatan. Menurut pasal 37, organisasi pemilik proyek pemerintah terdiri atas A. Kuasa pengguna anggaran atau kepala satuan kerja atau pejabat pembuat komitmen atau PPK. B. Pengelola keuangan yaitu bendahara. C. Pejabat verifikasi. D. Pengelola administrasi. Dan E. Pengelola teknis. Gambar struktur yang menghubungkan antar bagian. Umumnya, kalau dihubungkan dengan garis instruksional, hasilnya akan seperti ini. Semua bagian di bawah PPK langsung. Atau seperti ini. Bendahara di leher PPK, yang berarti bendahara hanya bersifat suportif. Atau bisa juga seperti ini, bendahara dan pengelola administrasi di leher PPK. Pejabat verifikasi dan pengelola teknis, garisnya instruksional yang berarti secara profesional bertanggung jawab sesuai profesinya. Setelah kita mendapatkan referensi baik dari handbook maupun dari ketentuan pemerintah, khususnya untuk proyek-proyek pemerintah maupun BUMN, lalu bagaimana yang sebenarnya di lapangan? Pengalaman saya, organisasi untuk pemilik proyek sebenarnya cukup sederhana. Organisasi sesuai ketentuan tersebut sudah cukup efektif dan efisien kalau disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Tidak perlu banyak orang, dan bahkan sebelum ini fungsi verifikasi pun bisa dirangkap oleh masing-masing bagian karena fungsi verifikasi bisa melekat pada mereka. Strukturnya menjadi lebih sederhana seperti ini. Bandingkan dengan organisasi CM, dari pasal tersebut sudah terlihat bahwa antara organisasi pemilik proyek dan CM ternyata berbeda. Di lapangan seringkali terjadi duplikasi action, yang mana personel pemilik proyek merasa memiliki tanggung jawab dan otoritas seperti CM, sehingga keputusan di lapangan menjadi dispute. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi dan bagaimana cara mengatasinya akan kita bahas di video berikutnya. Kita akan uraikan kegiatan masing-masing, yaitu kegiatan yang menjadi otoritas pemilik proyek dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab CM. Jangan lupa subscribe, like, dan komen
agar nanti dapat notifikasi ketika setiap video baru diupload. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.